Shalom, mari sebelum kita beraktivitas, kita memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tujuan yang Jelas bersama saya, Fani Paendong. Pernahkah kita melakukan sebuah perjalanan yang jauh dan merasa sepertinya terlalu lama menghabiskan waktu kita di jalan? Mungkin kita harus berjuang ekstra untuk bisa tiba sampai tempat tujuan kita. Dan setelah menghabiskan banyak tenaga, banyak waktu, bahkan uang, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan kita, di mana kita rindu ada di sana dengan waktu yang sangat cepat. Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memang ada banyak rintangan untuk kita bisa sampai pada tujuan. Karenanya kita harus mampu melihat tujuan tersebut dengan jelas, tidak terhalangi oleh apapun. Salah satu kuncinya adalah hati kita harus sudah ada di tempat tujuan. Tujuan itu adalah bagian daripada harta kita. Karena itu ada satu firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seorang tokoh, Paul Gestalt, mengatakan bahwa dalam bukunya Adversity Question, perjalanan hidup manusia itu seperti 3 orang yang sedang mendaki gunung, di mana masing-masing tipe dari 3 orang tersebut berbeda-beda. Tipe yang pertama adalah quitters. Ketika dia sedang mendaki gunung, dia merasa bahwa dirinya tidak mampu, dirinya tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia berhenti dalam perjalanan. Tipe yang kedua adalah campers. Yang dilakukan adalah di tengah jalan dia merasa sudah cukup dengan kemampuannya, dan dia tidak melangkah lebih lanjut untuk sampai kepada puncak gunung. Dan tipe yang terakhir adalah climbers. Dia tidak berhenti di tengah jalan, bahkan dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia terus melangkah mendaki sampai ke puncak gunung, sampai akhirnya tiba di sebuah puncak gunung dan dia bisa melihat sebuah keindahan. Inilah hidup kita sebagai manusia, orang-orang percaya. Saya teringat dengan sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Florence Chadwick. Dia berjuang untuk sampai kepada tujuan. Pada tanggal 4 Juli 1952, wanita ini yang berumur 34 tahun mencoba untuk mengarungi lautan Pasifik dan mulai berenang menyeberangi California. Jika ia berhasil, ia akan menjadi wanita pertama yang berhasil melakukannya. Bahkan sebelumnya, ia telah berhasil menjadi wanita pertama yang menyeberangi Selat Inggris, pulang pergi dengan berenang. Tantangan yang dihadapi pada pagi itu adalah air yang sangat dingin, cuaca yang sangat dingin yang menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Setelah lebih dari 15 jam berenang, ia merasa lelah dan kedinginan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Di waktu 15 jam 55 menit, ia diangkat dari air. Ketika dia diangkat dari air, dia begitu kecewa karena tinggal 2,4 km saja dia akan sampai di pantai California. Kemudian ia menjelaskan bahwa bukanlah karena kelelahan atau kedinginan yang menyebabkan ia menyerah, tapi ketidakmampuannya untuk melihat tujuan yang tertutup karena kabut tebal. Namun 2 bulan kemudian, dia berusaha menyeberangi terusan yang sama dan sukses. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah
ada yang menutupi pandangan kita untuk kita berlari kepada tujuan ilahi, Rasul Paulus ingatkan kepada kita, lupakanlah apa yang ada di belakang kita dan berlarilah kepada tujuan kekekalan. Tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang dapat menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan daripada Tuhan, yaitu tujuan ilahi. Saudaraku, jangan lupa like, lalu subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan renungan terupdate dari channel ini. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini atau melalui nomor WA 0815 8425 3725. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semuanya hingga sampai pada tujuan ilahi. Haleluya. Amin. Amin.